Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'a hudahu ila yaumin nahdah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat, shaimin shaimat dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu kembali dalam melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak masih dalam buayan sampai menuju liang lahat. Tidak ada waktu kita berhenti menuntut ilmu. Bahkan solat saja, al-maghfurlah guru kita, Tuan Guru Haji lalu Muhammad Faisal mengatakan, sampai mati kita masih belajar sholat. Sampai mati kita masih belajar sholat. Karena mungkin sudah benar tata cara kita sholat, mungkin sudah benar rukun syaratnya, akan tetapi bagaimana kita khusyuk dalam sholat, bagaimana supaya semua waktu sholat itu benar-benar kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga benar-benar sholat kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu yang sulit. Karena ibadah sholat itu yang dihitung pahalanya adalah berapa persen kita bisa ingat kepada Allah. Jika kita hanya ingat kepada Allah ketika takbiratul ihram saja, yang lain-lain kemudian kita ingat ke dunia, kita ingat kepada virus corona, kita ingat kepada sawah ladang kita, kita ingat apa yang akan kita pakai berbuka sahur misalkan, maka kita hanya akan mendapatkan pahala persen takbiratul ihram itu saja. Sebagaimana padi, mungkin satu karung kita punya padi, akan tetapi semuanya kebanyakan yang tidak berisi, kebanyakan sepeng kok dalam bahasa Sasaknya. Jadi kita tetap belajar. Demikian juga dengan berpuasa ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan ke junjungan alam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda, attiru majalisakum bis salati alayya. Wangikanlah, harumkanlah majlis-majlis kalian dengan berselawat kepadaku. Jadi majlis, baik itu majelis ilmu maupun majelis muhadasah, majelis perkumpulan kita berbicara, nongkrong-nongkrong berdua bertiga kita berbicara, kalau tidak ada yang membaca sholawat minimal 1 kali di majelis itu, maka ketahuilah, menurut Rasulullah SAW, majelis itu adalah majelis yang natin, majelis yang busuk, majelis yang berbau tidak baik. Maka Rasul bersabda, untuk membuatnya wangi, untuk membuatnya harum, attiru majalisakum, bikinkan wangi, pakaikan wangi-wangian kepada majelis-majelis kalian dengan apa? Bis sholati alayya, dengan baca selawat kepadaku. Muslimin muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, hadis lanjutan atau hadis berikutnya dalam kitab As-Siyam karangan Syekh atau yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Fattah Husain Rawah Al-Makki
merupakan guru kami dulu ketika di Mekah, dan saya alhamdulillah berapa kali membaca kitab ini di hadapan beliau langsung. Wa akhrajad Dailami an Ali radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami, diriwayatkan oleh sahabat Nabi Ali karramallahu wajhah radhiyallahu taala anhu. Iza dakhala syahru Ramadhan, apabila telah masuk bulan suci Ramadan, amarallahu ta'ala hamalatal arsy ayyakuffu anit tasbih, maka Allah memerintahkan malaikat-malaikat yang membawa arsy, malaikat yang membawa arsy, ayyakuffu anit tasbih, supaya berhenti dari tasbih. Karena malaikat-malaikat yang membawa arsy itu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti bertasbih, akan tetapi apabila masuk bulan Ramadan, maka Allah memerintahkannya untuk sekarang berhenti kalian bertasbih. Wa yastaghfiru li ummati Muhammadin wal mu'minin. Kemudian ganti tasbih kalian, sekarang bacalah istighfar, mintakan ampun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin. Dan orang-orang mukmin. Maka alhamdulillah wa syukrulillah, orang-orang yang berpuasa, umat-umat Nabi Muhammad dan orang yang berpuasa, orang yang beriman. Kenapa dikatakan umat Nabi Muhammad dan orang yang beriman? Karena Al-Quran mengkhitab orang-orang beriman untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Maka umat Nabi Muhammad yang berpuasa itu malaikat-malaikat hamalatul arsy, malaikat-malaikat yang tugasnya adalah membawa arsy, mengangkat arsy, itu berhenti bertasbih, kemudian mengganti dengan membaca istighfar kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dan para pendengar, ada disiarkan juga oleh radio XBT FM Lombok Tengah, Sukses FM Lombok Timur, Renjani FM Lombok Timur, JSP Radio JSP Mataram, dan Silver FM di KLU, dan semua soimin muslimat, soimin soimat dimanapun berada. Kita akan membahas sedikit atau mengembangkan dari pertanyaan saudara kita yang kemarin mengenai berkumur waktu wudhu saat dia berpuasa. Dan kemarin telah kita jawab, jika berkumurnya tidak berlebih-lebihan, biasa-biasa saja, kemudian air tertelan tanpa sengaja, tidak membatalkan puasa. Akan tetapi jika berkumurnya bersangat-sangatan, kemudian air tertelan tanpa sengaja, itu membatalkan puasa. Dan dalam kitab Safinatun Najah, kitab fikih yang dasar sekali, dijelaskan ternyata orang yang batal puasanya karena berkumur yang bersangat-sangatan, atau dia istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung yang bersangat-sangatan ketika wudhu, kemudian tertelan masuk ke dalam jauf, ke dalam rongga tubuhnya, itu hukum puasanya batal. Dan selain batal, juga dia wajib imsak dan wajib mengqada puasanya nanti setelah bulan Ramadan. Wajib imsak, tetapi puasanya tidak sah, sehingga dia wajib qada. Apa beda imsak dengan puasa saum? Setiap puasa itu pasti imsak. Akan tetapi tidak semua imsak itu puasa. Di dalam kitab ini terangkan, wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku lis-saumi fi sittati mawadhi'ah. Wajib selain dia qada puasanya,
jika dia tetap wajib imsak, menahan diri dari makan, minum dan segala yang membatalkan puasa itu. Fi sittati mawadhi'a, ada pada 6 tempat. Jadi orang-orang yang melakukan salah satu dari 6 ini ketika dia sedang berpuasa, maka pertama puasanya batal. Yang kedua, dia wajib imsak. Artinya walaupun puasanya dihukumkan batal, dia tidak boleh makan. Dia tidak boleh minum. Dia jangan mentang-mentang dia, wah saya batal puasa saja, saya makan saja, saya minum saja. Tidak. Selama dia makan, maka dia akan berdosa. Walaupun dihukumkan puasanya tidak sah. Al-awwalu, yang pertama, fi Ramadhana, terjadi dalam bulan Ramadan, la fi ghairihi, bukan pada selain bulan Ramadan, ala muta'addin bi fitrihi, atas orang yang sengaja merusak puasanya. Tidak ada uzur syar'i, tidak ada halangan, dia sehat, dia segar, akan tetapi sengaja dia merusak puasanya, dia makan misalkan, dia minum misalkan, maka puasanya batal dan setelah itu haram dia untuk makan lagi. Wajib dia imsak. Jangan kan, wah puasanya sudah batal, mana nasi? Itu haram. Selama dia makan, bertambah dosanya. Dia makan lagi, bertambah dosanya. Karena wajib dia imsak. Maka bagi ibu-ibu yang mungkin ada kelebihan nasinya ketika sahur, kemudian daripada akan basi, lebih baik saya berikan pemuda-pemuda yang tidak berpuasa itu makan di siang hari pada orang sedang berpuasa. Pemuda-pemuda itu bukan orang yang boleh tidak berpuasa, tapi dia wajib berpuasa, maka tidak boleh diberikan. Karena membantu orang melakukan kemungkaran, sama dia juga akan mendapatkan kemungkaran. Sebagaimana orang yang membantu orang berbuat kebaikan akan mendapatkan pahala sebesar orang yang berbuat kebaikan itu. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, atau mislu man amila bi. Orang-orang yang melakukan suatu, orang-orang yang sebagai petunjuk menjadi penyebab perbuatan suatu kebaikan akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Maka misalkan seperti kajian kita sore hari ini, terima kasih kepada LTN Lombok Tengah yang telah memfasilitasi mikrofon, tripod sehingga acara ini bisa terjadi. Terima kasih juga kepada Kepala Sekolah SMK Al-Hasanain Ibrahim yang telah mengisikan pulsa sehingga acara ini bisa terjadi. Terima kasih juga kepada radio-radio yang telah ikut menyiarkan acara ini sehingga bisa didengar oleh pemirsa, oleh pendengar, dan semua orang yang ikut ambil bagian sehingga terjadi suatu kebaikan itu mendapatkan pahala. Maka demikian juga dengan apabila ada suatu maksiat, kemudian ikut ada andil bagian dalam terjadinya maksiat itu, maka kita pun ikut saham dosanya. Maka ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, tapi jangan sekali-kali saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka apabila ada pemuda yang sebenarnya dia wajib berpuasa, kemudian dia tidak berpuasa, kita kemudian memberikan dia makan, ikut kita berdosa. Karena menolong dia melakukan dosa. Tapi kan dia sudah tidak berpuasa. Walaupun kita tidak berikan makan dan dia tidak berpuasa. Iya, tetapi menahan dari makan dan minum atas orang yang sengaja membatalkan puasa itu hukumnya wajib. Jadi jangan mentang-mentang sudah tidak berpuasa kemudian makan dan minum. Tetap hukumnya adalah wajib dia imsak, menahan diri dari makan dan minum.
Wasani yang kedua. Jadi kalau tadi itu mungkin malah lebih baik kita berikan hewan makan daripada kita berikan kepada orang yang bermaksiat. Wasani yang kedua, ala tarikin niyati lailan fil fardi. Yang kedua, ala tarikin niyati, atas orang yang meninggalkan niat lailan di waktu malam fil fardi, pada puasa fardu. Misalkan kalau dalam mazhab Syafi'i wajib berniat malam hari dan tiap malam. Kalau dalam mazhab Maliki dia boleh berniat di malam pertama saja untuk sebulan penuh. Karena menurut beliau puasa Ramadan itu satu buah kewajiban. Dari tanggal 1 sampai 30 merupakan satu rangkaian kewajiban yang mana seperti orang sholat walaupun 4 rakaat niatnya hanya di rakaat yang pertama. Akan tetapi mazhab Syafi'i mengatakan memang satu rangkaian kewajiban, akan tetapi ada selingannya, yaitu diselingi oleh malam hari. Seperti mana kita sholat tarawih, maka niatnya tiap salam ada selingannya, maka tiap kita takbiratul ihram kita niat lagi. Maka orang yang kemudian lupa berniat di malam hari, kemudian dia bangun-bangun subuh, sudah azan, dia belum berniat, maka puasanya tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Dan selain itu tetap dia tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sudah dia tidak sahur, kemudian lupa berniat, bangun-bangun, tidak boleh makan, tidak boleh minum, wajib imsak, dan nanti puasanya dikatakan tidak sah dan wajib qada. Kalau ada yang mengatakan kalau begitu kan sudah tidak sah, saya makan saja, ya berarti berdosa. Yang pertama, kalau dia lupa tidak berniat di waktu malam, dia lupa, maka dia tidak berdosa. Walaupun puasanya tidak sah, tetapi tetap wajib dia imsak dan wajib qada. Ini bahayanya. Maka guru-guru kita memberikan ihtiyat atau kehati-hatian biasanya di malam pertama bulan Ramadan. Kita berniat dengan 2 cara. Yang pertama, niat puasa 1 bulan penuh berdasarkan mengikut mazhab Imam Malik. Kemudian setelah itu baru berniat tiap malamnya. Buat apa? Artinya nanti kalau suatu malam lupa dia berniat, dia bisa taklid Imam Malik. Dia sudah berniat di malam pertama puasa Ramadan, sehingga tetap sah puasanya walaupun dia tidak berniat. Ini penting. Jadi jangan sampai karena kita lupa baca niat, kemudian mentang-mentang tidak berniat mau makan seenaknya. Tapi bagaimana kalau karena kita tidak sahur, kemudian wajib imsak, kita kelaparan? Tetap wajib nahan, kecuali kalau sudah sampai batas tidak bisa menahan, sama seperti orang yang berpuasa, yang sah berpuasa. Kalau sudah dia tidak tahan untuk berpuasa, boleh dia itu untuk berbuka. Sebagaimana orang yang sakit, orang yang tidak mampu untuk berpuasa pun seperti itu. Kalau ternyata dia dengan berpuasa akan membahayakan kesehatannya, apalagi akan bisa membahayakan nyawanya, maka dikala itu boleh dia makan. Bukan karena dia tidak berpuasa, tetapi karena imsaknya itu wajib selama tidak membahayakan jiwanya, tidak membahayakan kesehatannya. Wasalisu yang ketiga, ala man tasahhara zannan baqa'al laili fabana khilafuhu. Yang ketiga ini atas orang yang makan sahur, dia mengira masih malam,
ternyata sudah pagi. Mungkin ini terjadi mungkin zaman-zaman dahulu, atau juga tidak menutup kemungkinan terjadi zaman sekarang. Dia bangun tidur, dia kira masih malam, dia sahur, kemudian setelah dia selesai sahur, dia buka jendela, ternyata matahari sudah terbit. Bagaimana hukum puasanya ini? Karena dia mengatakan dia mengira masih malam, padahal sudah siang. Kaidah mengatakan la ibrata bizzanni al-bayyin khat'uhu. Tidak dihitung suatu sangkaan jika telah nyata sangkaan itu salah. Maka hukum puasanya tidak sah, akan tetapi tetap dia wajib imsak, menahan diri dari makan dan minum sebagaimana orang yang berpuasa. Warrabi'u, yang keempat, ala man aftara zannal ghurub fabana khilafuhu aidan. Ini bisa terjadi dan sering terjadi. Orang yang berbuka puasa, dia kira sudah terbenam matahari, ternyata matahari belum terbenam. Maka puasanya batal, akan tetapi tidak boleh dia lanjutkan. Harus dia imsak. Begitu nyata, begitu jelas ternyata matahari belum terbenam, maka wajib dia tahan sampai terbenam matahari, baru dia boleh makan lagi. Dan puasanya dihukumkan tidak sah, batal, sehingga wajib dia mengqada nanti setelah bulan Ramadan. Ini bisa. Misalkan karena mendung, kemudian tidak ada jam atau bagaimana, dia mengatakan, atau dulu pernah terjadi, biasanya di radio sebelum azan itu pembacaan Al-Quran, sehingga begitu selesai pembacaan Al-Quran dia makan. Mengapa? Karena Lombok Tengah itu 1 menit lebih cepat dari Lombok Barat, dan biasanya RRI Mataram itu di Lombok Barat, di Mataram. Sehingga suatu ketika setelah pembacaan Al-Quran ternyata ada renungan senja, ada pengajian sedikit. Begitu dia sudah makan, ternyata masih 2 menit, 3 menit lagi baru berbuka puasa. Maka inilah yang termasuk contohnya. Orang yang mengira telah terbenam matahari kemudian dia berbuka puasa, ternyata jelas belum terbenam matahari, maka puasanya tidak sah, wajib qada nanti. Akan tapi tetap dia wajib imsak, harus segera menahan diri, berhenti dari makan sampai terbenam matahari dengan sebenarnya. Wal khamisu, dan yang kelima, ala man bana lahu yaumu salasina sya'bana annahu min Ramadan. Ini dia masih ragu. Pada hari ke-30 Sya'ban belum ada pengumuman dari pemerintah. Ini pernah terjadi zaman-zaman belum ada media sosial seperti sekarang ini. Kita tidak tahu pengumuman dari pemerintah, radio jarang, televisi juga jarang, sehingga tidak tahu kabar, atau ternyata orang yang bersaksi sudah melihat hilal itu di pagi hari. Kita sudah tidak berpuasa, di siang hari kemudian datang pengumuman dari pemerintah bahwa ternyata hari ini adalah sudah masuk 1 Ramadan. Maka sejak itu, sejak kita diberitahu, sejak kita mengetahui bahwa bukan tanggal 30 Sya'ban sekarang tapi tanggal 1 Ramadan, wajib hukumnya imsak. Dan juga mengqada puasanya nanti setelah puasa selesai Ramadan, karena telah nyata bahwa tanggal 1 Ramadan dia tidak berpuasa, akan tetapi wajib imsak, wajib menahan diri sejak dia mengetahui itu sampai terbenam matahari. Dan yang keenam, yang terakhir adalah yang tadi itu yang ditanyakan oleh saudara di Facebook kemarin, ala man sabaqahu ma'ul mubalaghati, atas orang yang tertelan air yang dilakukan karena bersangat-sangatan, min madmunatin, dari berkumur, wastin syakin, dan juga memasukkan air ke dalam hidung ketika sedang wudunya. Ini ada 6 hal yang kita perhatikan. Banyak di antara jemaah yang mengira
begitu dia puasanya tidak sah, kemudian bebas untuk makan dan minum, ternyata wajib hukumnya untuk imsak. Muslimin muslimat, shaiman muslimat, dan para pendengar dimanapun berada, sudah waktunya hampir habis. Kita akan menjawab satu buah pertanyaan dari saudara kita di akun Facebooknya yang bernama Gede Iza Mafasid, atau lebih baik bernama Gede Iza Masolih, karena mafasid itu artinya yang jelek. Pertanyaannya adalah, ridho Allah tergantung ridho suami. Apakah itu hadis? Dan apakah itu bisa menjadi alasan orang untuk melemahkan posisi perempuan? Kalimah atau redaksi ridho Allah fi ridho zauji, ridho Allah tergantung ridho suami, itu tidak ada kita temukan dalam hadis. Dengan redaksi yang seperti itu, yang seperti misalkan ridho Allah fi ridho walidain, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, itu yang ada. Tapi kalau ridho Allah terletak pada ridho suami, dengan redaksi yang seperti itu belum kita temukan. Yang ketemukan misalkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Perempuan itu jika dia telah sholat fardu yang 5, dia puasa bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya, dan dia mentaati suaminya, maka dikatakanlah kepadanya, masuklah engkau surga dari pintu-pintu surga manapun yang engkau kehendaki. Dan dari hadis semacam ini banyak. Misalkan apabila aku perintahkan atau aku dibolehkan untuk memerintahkan manusia sujud kepada manusia, niscaya aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Dan juga riwayat apabila seorang perempuan diminta untuk melayani suaminya sedangkan tidak ada halangannya, tidak ada hal-hal yang membuat dia tidak menolak, kemudian dia menolak, maka akan dilakukan oleh malaikat sampai subuh. Dan semisal ini, inilah mungkin yang membuat kesimpulan bahwa ridha Allah terletak pada ridha suaminya. Akan tetapi sebenarnya ini adalah untuk menjelaskan firman Allah, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bahwasanya laki-laki itu adalah menjadi pemimpin seorang wanita. Bukan untuk melemahkan posisi perempuan, akan tetapi untuk menempatkan orang sesuai dengan tugas-tugasnya. Jadi ketika ada pemimpin, presiden, ada rakyat, bukan untuk melemahkan posisi rakyat, akan tapi supaya yang menjadi presiden melakukan tanggung jawabnya, yang menjadi rakyat pun melakukan tanggung jawabnya. Apabila kemudian ada suami, ada istri, suami menjadi imam, istri menjadi makmum, maka istri harus ikut imam sebagaimana orang sholat. Akan tetapi filosofi sholat juga, apabila imamnya salah, makmumnya harus menegur, tetapi menegurnya dengan yang baik. Subhanallah. Suami salah, istri pun harus menegur, tapi dengan kalimat yang baik. Kalau suami memerintahkan, kemudian istri tidak mau mentaati, berarti sama seperti orang berjamaah, imamnya mengerjakan lain, makmumnya mengerjakan lain, ya tidak benar. Maka ini adalah bagian tugas. Seorang suami menjadi imam, seorang istri menjadi makmum, maka seorang istri harus taat. Kapan? Selama bukan dalam maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika itu
berisi maksiat kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Jadi kalau seorang suami memberitakan istrinya melakukan satu yang maksiat, maka haram seorang istri taat kepada suaminya. Mungkin itu jawaban kita kepada saudara Gede Iza. Semoga bisa dimengerti, dan juga kepada para muslimat dan para pendengar XBT Sukses Jadi GSP dan Silver FN dimanapun berada. Jika ada tanggapan, komentar, pertanyaan atau apapun, bisa menghubungi komentar, menulis di komentar Facebook. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan besoknya. Demikian dapat kita sampaikan. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah, inayah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah fardu, ibadah sunat di bulan suci ini, dan semoga kita dijauhkan dari wabah yang sedang terjadi, wabah corona, dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari dunia ini, sehingga kita semua tenang dalam beribadah, tenang dalam berusaha, tenang dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.